Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Setiap orang memiliki iman. Tapi ukuran iman itu sulit ditakar. Berapa kapasitasnya? Mungkin ada yang 4 GB, mungkin. Ada yang 8 GB, 16 GB, 32 atau 1 tera. Bahkan di kalangan para rasul pun mereka masing-masing beriman kepada sang guru dengan cara mereka. Pribadi lepas pribadi, tetapi dalam komunitas 12 rasul. Iman berkaitan dengan kebenaran, yakni kebenaran yang diyakini. Menjadi dasar dari pengharapan dan bukti dari penglihatan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Para murid, para rasul mengharapkan apa sebenarnya dari Yesus. Apa yang mereka harapkan? Yakni Mesias yang spektakuler, menarik perhatian. Mesias yang politis, berperang, berjuang, mengusir penjajah, mengusir penindas pemerintah Romawi. Tapi apa yang mereka lihat? Tidak ada bukti. Benar bahwa Yesus berjuang, tetapi kurang greget. Itulah alasan juga mengapa Yudas menjual, bukan pertama-tama karena Yudas berkhianat. Murni pengkhianat, tapi dia pengen lihat, membuktikan. Kalau saya jual kau, ayo lawan. Ini kok kurang greget, kita punya guru, sekarang saya jual kau. Mereka tangkap lawan. Latar belakang background dari para rasul, paradigma tentang Mesias, pandangan mereka tentang Mesias Yahudi yang politis ini tidak mereka dapatkan dalam diri Yesus. Yesus adalah Mesias, benar-benar Mesias, penggenapan dari nubuatan-nubuatan para nabi. Sebelum Yesus banyak gelar Mesias, para tokoh-tokoh yang berperang melawan penjajah sering diidentifikasi sebagai Mesias. Tetapi mereka tidak mendapatkan kepenuhan dari nubuatan mesianik itu. Dan dalam iman yang ragu-ragu ini mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan Yesus merespon, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, sebesar mustard hitam Palestina saja, kecil sekali. Kamu bisa mengatakan kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanam di laut. Dalam Injil yang lain kamu bisa mengatakan pada gunung ini, terangkatlah dan pindah ke tempat lain. Namun para murid pun belum memahami apa yang Yesus maksudkan. Dalam Injil, Yesus menegaskan kalau punya apa yang kamu perintahkan, iman sebesar biji sesawi, dia akan taat. Taat kepadamu karena kamu beriman.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama kitab Habakuk mengingatkan kita bahwa orang benar akan hidup berkat imannya. Iman akan sang kebenaran. Iman akan sang kebenaran itulah yang nanti memantulkan cahaya balik sehingga orang mau hidup benar. Jadi kalau kita beriman kepada sang kebenaran, maka sang kebenaran memantulkan cahaya balik supaya kita hidup benar. Dan orang benar mendapatkan tugas perutusan agar supaya ia menghayati hayat hidup, menghidupi, menumbuhkan dan menambahkan imannya. Dalam bacaan kedua, Paulus kurang lebih memberikan 3 tugas itu. Kurang lebih 3 tugas. Pertama, yakni jangan malu. Jangan malu. Yang kedua, berpegang teguh. Dan yang ketiga, pelihara selalu. Jangan malu, berpegang teguh, pelihara selalu. Jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Banyak orang Kristiani mengidap penyakit minderwaardigheid kompleks. Orang Belanda katakan. Mengidap penyakit minder, tidak percaya diri, rendah diri, malu terhadap imannya. Paulus mengatakan kamu jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kamu jangan malu karena aku seorang hukuman, lalu kamu berhenti membuat kesaksian. Jangan malu karena Tuhan kita menderita, karena mereka tidak mengerti apa arti penderitaan yang sudah ditempuh oleh Mesias. Bersaksi. Iman itu butuh kesaksian, bukan hanya ada di sini, tetapi harus bersaksi sehingga kita bisa mengatakan juga kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau. Kepada gunung ini berpindah. Memang banyak umat beriman saat selesai doa makan. Bukan umat di sini, umat di Kutub Utara. Mereka bisa memindahkan gunung ke piring mereka. Ambil di tempat nasi dan mereka tumpuk tinggi-tinggi. Kenapa harus ditumpuk tinggi? Karena di dalam ada protein, vitamin, ya, dalam daging ayam yang disembunyikan di dalam gunung itu. Beriman seperti itu. Apakah kita malu saat orang mengatakan itu Kristen, itu Katolik? Kalau di kantor dan mulai ada hal-hal yang kiranya tidak benar dan kita malu untuk mengatakan jangan kok. Bagi saya ini tugas perutusan. Justru ketika kita terlibat untuk mana bagian saya, inilah yang memalukan. Kristen kok begitu. Katolik masa seperti itu. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Yang kedua, berpegang teguh. Pada apa? Pada ajaran yang sehat, kata Paulus dalam bacaan kedua. Sejak perjanjian lama, perjanjian baru, ada banyak ajaran yang menyesatkan. Bahkan di zaman kita sekarang ini pun tidak terkecuali. Apakah dalam beriman kita sungguh berjalan sendirian? Tidak, Bapak Ibu. Iman personal kita berjalan beriring bersama dengan iman komunal. Kita tidak berjalan sendirian. Kalau kita berjalan sendirian, masing-masing punya Tuhannya. Kalau kita berjalan sendirian, maka kita mudah untuk disesatkan seperti domba yang sesat dari 100 kawanan,
pergi sendirian. Kalau kita sendirian, apa yang kita yakin benar kita tafsirkan sendiri, maka kita mudah untuk melenceng. Tetapi bersama dengan iman komunal, sentire cum ecclesia, setia bersama gereja, maka iman personal kita diteguhkan. Maka kita berpegang teguh pada ajaran yang sehat, kata Paulus. Dan yang terakhir, peliharalah selalu. Apa yang harus dipelihara? Memelihara harta yang telah dipercayakan. Tak ada harta yang lebih berharga selain iman kepada Kristus. Ingat Bapak Ibu, sebagai orang Katolik, bukan karena supaya kita menjadi banyak anggota dalam gereja, tetapi kita harus memiliki rasa bertanggung jawab tugas kita. Kalau orang yang kita kasihi tidak mengenal atau mengkhianati Kristus, kita memohon supaya bersama Paulus kita juga beroleh keteguhan akan kebenaran yang sudah ia percayai lebih dulu. Harta di mana Kristus menyingkap tabir kebenaran yang tertutup tersembunyi beribu-ribu abad, sekarang nah ini dia. Oh, kita tahu seperti inilah kebenaran sejati. Saudara-saudari yang terkasih, kurang lebih ada 3 orang beriman. Yang pertama beriman dengan kepolosan, yang kedua beriman dengan ketidaktahuan, dan yang ketiga beriman dengan kebijaksanaan. Saya mau cerita sedikit. Satu keluarga, mereka adalah keluarga yang miskin, sangat miskin. Ketika ayahnya mendapat rejeki, seperti uang kaget begitu, dia ingin membahagiakan anak satu-satunya. Ayo kita ke Dufan. Siap, papa kita ke Dufan. Selama ini cuma lihat-lihat Dufan di televisi, sekarang kita ke Dufan. Mereka pergi ke Dufan, dan setelah itu kita siap-siap. Papa kita mau apa ke Dufan? Pokoknya papa lihat di situ, kita ke Dufan yang paling murah, kita akan mandi bola. Yes, kita mandi bola. Kalau begitu papa sabar, saya mau siapkan handuk. Apa mamanya katakan, hei nak, ndak usah bawa handuk. Kenapa mama? Karena di sana sudah disiapin. Sudah disiapkan handuk di sana. Apa kata bapaknya? Sudahlah mah, nanti saya yang urus. Saudara-saudari yang terkasih, yang pertama, iman dengan kepolosan adalah iman anak ini. Mungkin dia belum tahu, tapi yang dia tahu adalah dia akan bermain. Dia akan bersenang-senang. Dia akan pergi rekreasi. Iman dengan kepolosan. Yang kedua, iman dengan ketidaktahuan. Si ibu, sudah ndak usah bawa handuk. Karena di sana sudah disiapkan handuk. Ini mandi bola, bukan mandi air. Istilah orang Makassar, ini ibu sota. Iman dengan kesotaan. Ya. Sok taunya ibu ini. Dan yang terakhir, iman dengan kebijaksanaan. Sang ayah tidak menyalahkan anaknya, bodoko. Juga tidak mengejek istrinya, kau juga sota. Tetapi dengan satu kualitas kebijaksanaan, dia bilang, sudah lama nanti saya yang urus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga hidup kita sebagai orang Katolik yang sejati juga menumbuhkan iman yang sudah kita pelihara. Kalau iman itu kecil,
Biji sesawi itu kecil dan dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Sekiranya saya yakin pesan yang mau Yesus sampaikan, kau punya iman yang kecil, tapi ketika kau pupuk, kau jaga, kau pelihara, maka akan bertumbuh menjadi kesaksian iman di dalam perbuatan. Semoga demikian.